Memukul pengendara motor, pemuda tanpa busana diamankan. Rekam CCTV 2 orang pencuri sepeda di Masa. Baru sehari bebas, residivis curanmor kembali ditangkap. Sedang ngopi motor wartawati raib. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa di mana viral di media sosial. Seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan terduga pelaku yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta. Gila. Orang Allah Akbar. Itu pingsan itu. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang diduga merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta ini memukuli sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas tanpa sebab. Aksi pemukulan ini terekam video amatir dan viral di sosial media. Petugas kepolisian Polsek Jagakarsa dalam waktu singkat berhasil mengamankan terduga pelaku. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku J mengakui perbuatannya. Saat itu dia dalam pengaruh minuman keras. Telusuri, kemudian kita amankan dulu. Semalam kita sudah datang ke TKP, kemudian juga kita meminta saksi-saksi yang lihat, lanjut kita membawa ke Polsek Jagakarsa. Kemudian setelah itu kita meminta keterangan bahwa yang diduga melakukan dia meminum satu botol yang memabukkan. Kalau dia mengaku sendiri di sekolah perguruan tinggi di sini. Berarti bukan ODGJ ya, Bu? Tidak. Terduga pelaku masih menjalani proses penyelidikan guna mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Sementara polisi masih menunggu laporan dari pihak yang merasa menjadi korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Terekam CCTV mencuri sepeda di perumahan Bumi Tamalandrea, Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pemuda di Masa. Usai di Masa, keduanya diserahkan ke Polsek Tamanlarea guna proses pemeriksaan. Inilah rekaman CCTV saat kedua pemuda mencuri sepeda di salah satu rumah warga perumahan Bumi Tamalandrea, Permai, Kota Makassar. Dalam rekaman ini, seorang pelaku masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil 1 unit sepeda yang terparkir. Sementara 1 rekannya bertugas memantau situasi di luar rumah. Meski sempat berhasil membawa kabur sepeda, namun aksi keduanya diketahui hingga akhirnya ditangkap warga. Petugas kepolisian yang menerima laporan mengamankan kedua pelaku. Sebelum diserahkan ke pihak berwajib, para pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda. Sepeda ini pernah lagi lakukan sesuatu? Iya. Kalau kamu? Yang Gurinda Pak, Sambor. Pencurian apa? Gurinda Pak, Alat Sambor. tukan? Iya. Kau jual itu? Cuma cari Pak. Mau berapa kau? Itu rencananya sepeda ini kau mau jual? Iya Pak. Untuk apa uangnya? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari. Kau memang nganggur kah? Iya. Umur berapa kau? 19. 19. Kalau kau? 20 Pak. Kau namamu siapa? Muhammad Tagian. Tinggal di mana? Di Bukamata. Bukamata. Kalau kau? Kapolsek Tamanlarea Kompol Mustari Alam mengatakan keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Bang, terkait 2 lelaki yang diamankan ini, Bang? Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa
telah terjadi pencurian sepeda dayung. Dari hasil laporan korban yang dilaporkan kepada Polsek Tamalangrea, maka penyidik Reski melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari serangkaian penyidikan bahwa telah ditemukan dari hasil olah TKP dari CCTV, pelaku ada 2 orang. Nah, dari 2 orang tersebut diketahui ada 1 orang yang diketahui oleh anggota, sehingga anggota melakukan dengan gerak cepat, maka ditangkaplah saudara HK. Dan dari pengembangan saudara HK dan selanjutnya dilakukan penangkapan lagi dari saudara Ade. Untuk barang buktinya, Bang? Barang bukti sudah diamankan 1 sepeda dayung, sekarang sudah diamankan di Polsek Tamalangrea. Jadi untuk proses lebih lanjutnya, Bang? Proses selanjutnya kami kenakan pasal 477, ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Warga dihimbau agar lebih waspada dalam menjaga barang berharga dan segera melapor jika melihat hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang residivis pencurian sepeda motor kembali berurusan dengan pihak Polsek Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Pelaku kembali ditangkap usai mencuri sepeda motor di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten sehari setelah bebas dari penjara. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di mana tersangka ES mengendarai sepeda motor curiannya berusaha melarikan diri di tengah permukiman padat penduduk pada Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. Tersangka akhirnya tertangkap usai terjatuh saat menabrak sepeda motor warga. Warga yang geram sempat menghakimi tersangka, hingga akhirnya tersangka diamankan di dalam rumah salah seorang warga. Petugas kemudian datang dan membawa tersangka ke Polsek Jatiuwung. Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan aksi nekat ES ini dilakukan dengan memanfaatkan kelalaian pemilik sepeda motor yang memarkir kendaraan di depan rumahnya, akan tetapi lupa mencabut kunci kontak. Dia beraksi, dia ketahuan oleh warga dengan inisial ES. Jadi kami amankan ke Polsek, saat ini masih kami lakukan pendalaman. Jadi untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari lapas pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pada saat sebelum dilakukan penahanan atau R, dia sempat melakukan aksinya di wilayah seputaran Cipondo, Batu Ceper, dan Sepatan di wilayah Tangerang. Saat ini masih kami lakukan pendalaman. Kebetulan ada 1 rekannya yang disampaikan oleh ES ini melarikan diri atas nama DS. Penyidik Polsek Jatiuwung melakukan pengembangan guna menangkap rekan tersangka ES berinisial DS. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sepeda motor seorang wartawati raib saat korban sedang ngopi di salah satu kafe di Jalan Abdul Hakim Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Selain sepeda motor, helm korban juga dibawa lari pelaku. Inilah video rekaman CCTV saat pelaku membawa kabur sepeda motor milik seorang wartawati, Juli Simanjuntak, saat berada di area parkir salah satu warung kopi di Jalan Abdul Hakim Setiabudi, Medan, pada Selasa 18 Agustus 2026 siang. Pelaku membobol kunci kontak motor korban menggunakan kunci T. Selain sepeda motor korban, helm yang berada di motor pun dibawa lari oleh pelaku. Juli Simanjuntak, korban, mengatakan saat kejadian dirinya sedang menunggu rekannya untuk mengobrol sambil nyantai minum kopi. Selama di dalam itu aku sempat perhatiin CCTV gitu. Karena pas aku duduk sambil nunggu temanku tuh ada CCTV kan. Jadi aku, oh ya masih ada, masih aman. Kalau sepeda motor yang parkir gitu juga masih aman. Pas mau keluar, kan aku berarti sudah meninggalkan CCTV, aku jalan, ambil barang-barang. Terus aku keluar, aku bingung, helmnya nggak ada.
Aku pikir pertama cuma helmnya aja nih yang nggak ada, itu kok helm aku hilang. Makin deket aku ke lokasi aku plastik, kok sepeda motornya juga udah nggak ada. Korban melaporkan pencurian ke Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian truk di lapak limbah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV pada 12 Agustus 2026. Truk dicuri dengan cara didorong, sementara pintu rumah korban diikat pelaku menggunakan tali rafia. 4 orang pelaku pencurian ini datang menggunakan 2 sepeda motor di lapak limbah Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten 12 Agustus. 2 orang pelaku masuk ke dalam bangunan lapak limbah, sementara 2 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar di bagian luar. Kondisi pintu truk yang tidak terkunci membuat 2 pelaku dengan mudah melepas rem tangan, lalu kemudian mendorong truk keluar dari bangunan lapak limbah. Setelah berhasil didorong keluar bangunan lapak limbah, para pelaku kemudian menyalakan mesin truk lalu kemudian kabur meninggalkan lokasi menyusuri permukiman. Pemilik truk Suryabna mengatakan dirinya mengetahui saat truknya dicuri, namun dia tidak bisa keluar rumah karena para pelaku mengikat pintu rumah menggunakan tali rafia. Saya hasilnya itu lihat dari CCTV, itu kan kronologisnya dia datang 2 motor berempat, dia masuk dari pintu satu nih, pintu ini gitu kan, kalau dilihat dari CCTV. Nah, baru diatraksi mungkin. Ini kan kendaraannya di sini kurang lebih 4 orang. Saya lihat pantau dari CCTV, dia tengah-tengah lah gitu, maksudnya ke sini kayak mondar-mandir gitu, kayak cari barang apa atau apa gitu kan, terus ngitung-ngituin motor gitu. Saat kejadian saya lagi tidur, Mas, di mes, kebetulan kan ada mesnya gitu kan di sini. Udah saya terbangun itu ada suara mobil gitu, maksudnya saya kaget gitu kan. Lah, kok mobil dibawa siapa gitu kan? Saya tanya sama bini saya, mobil dibawa siapa gitu kan? Saya juga sambil bingung loh, kayak mimpi gimana sih. Saya lihat kunci mobil masih ada gitu kan. Setelah saya mau keluar tuh, pintu saya kayak yang diikat gitu. Astagfirullah, kok nggak bisa dibuka gitu. Setelah itu saya keluar, mobil udah keadaan jauh. Udah di ujung jembatan arah mau belok ke jalan raya. Nah, saya keluar lagi, mobil udah keadaan di jalan raya. Dengan kecepatan tinggi lah. Astagfirullahaladzim, saya di situ Mas. Saya mau gimana gitu kan, saya mau teriak di sini kan, keadaannya memang nggak ada pemukiman warga. Kerugian ditaksir itu 480 juta lah, sesuai harga mobil gitu. Korban melaporkan kejadian ke Polsek Balaraja. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sebesar 480 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Wanita muda di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di jalan kawasan tempat pembuangan akhir TPA 2, Keramasan Kertapati, Palembang. Peristiwa ini pemirsa terjadi pada Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. Malangnya nasib Adinda Dea Fujilestari 21 tahun ditemukan tewas usai pulang kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Korban merupakan warga Jalan Trikarya TPA 2 Putri Agung, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kasus ini beredar luas dan mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban terlihat masih menggunakan helm dan bersimbah darah dengan posisi tertelungkup. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Menurut keterangan ayah korban, tubuh Dea ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka di bagian kepala dan wajah. Barang berharga lainnya seperti kendaraan roda 2 milik korban juga ikut hilang. Yang Bapak lihat lukanya dari mana, Pak? Sudah tahu Bapak luka di mana? Belakang kepala. Sini nah. Itu luka apa, Pak? Luka kayak kena gebuk ini. Gebuk. Terus? Ini kan bolong ini. Oh, itu bolong. Nah, ini keluar darah, mulutnya keluar darah, hidup keluar darah. Ada matanya di Di badan, Pak, ada dibacok, ditusuk? Aparat kepolisian masih menyelidiki kasus ini guna mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar beserta bahan gulungan kertas pembuatan materai palsu disita. Negara pun nyaris dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengekspos pengungkapan sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.
Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan dan juga penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di 5 wilayah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026, 16 orang tersangka diamankan dengan masing-masing peran kejahatannya selaku produsen, distributor, kurir, hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar disita dari pengungkapan ini. Disita pula 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu beserta alat cetaknya. Dan jika semua temuan ini terjual ke masyarakat, maka negara pun berpotensi dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Pengungkapan ini tentunya berawal dari informasi dari masyarakat dan juga beberapa laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Ditjen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi materai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Selama kurun waktu 1 terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang telah terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara sebesar 40 miliar rupiah. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung tetapi juga menggunakan via marketplace. Selanjutnya, pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau kepada masyarakat luas untuk memastikan pembelian materai yang juga digunakan melalui jalur yang resmi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Seorang kakek berusia 66 tahun diciduk polisi karena diduga mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun di rumahnya di Lampung Timur, Lampung. Korban diimingi dan diancam pelaku saat beraksi. Tim Resmob Satreskrim Polres Lampung Timur Polda Lampung mengamankan seorang kakek 66 tahun berinisial BU yang diduga melakukan pencabulan terhadap cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar diduga dicabuli tersangka saat kondisi rumah sedang sepi. Tersangka mengaku sudah melakukannya sebanyak 3 kali. Untuk membujuk korban, tersangka diduga memberikan iming-iming uang agar korban menuruti kemauannya. Tersangka juga diduga mengancam korban akan memukul jika memberitahukan perbuatannya kepada orang lain. Aku dengan inisial B, umur 66 tahun, jadi itu selaku kakek tiri dari anak korban yang berumur 11 tahun. Pelaku dan anak korban ini memang tinggal bersama di dalam satu rumah, dan saat kejadian pelaku ini melakukan tindak pidana kekerasan seksual di bawah umur kepada cucu tirinya. Saat itu tidak ada orang lain dalam rumah, hanya mereka berdua. Anak korban ini diiming-imingi akan kasih uang. Korban kini mendapatkan pendampingan termasuk menjalani trauma healing untuk membantu memulihkan kondisi psikologinya. Sementara tersangka BU akan dijerat dengan pasal tentang pencabulan dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 anggota sindikat curanmor bersenpi lintas provinsi di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap usai mencuri sepeda motor warga. Berakhir sudah aksi yang dilakukan Agus Setiawan dan Ahmad Saleh. Keduanya ditangkap aparat Satreskrim Polsek Metro Tangerang Kota usai mencuri sepeda motor warga di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Penangkapan kedua tersangka berlangsung dramatis. Para tersangka yang mengetahui dibuntuti berusaha melarikan diri dari kejaran petugas.
Petugas mendapati sepucuk senjata api rakitan berikut 5 butir peluru dari tangan tersangka Agus Setiawan yang berperan sebagai joki. Selain senpi rakitan, petugas menyita 1 unit sepeda motor, kunci letter T, serta magnet. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit mengatakan sindikat curanmor bersenpi lintas provinsi ini telah 4 kali beraksi di wilayah Kota Tangerang dan Jakarta Barat. Kami dari Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku curanmor bersenpi lintas provinsi. 1 tersangka berinisial AG ini yang berperan sebagai joki sekaligus yang memegang senjata api rakitan. Kemudian 1 tersangka AS yang berperan sebagai pemetik eksekutor yang mengambil sepeda motor. 2 berhasil kami tangkap, sedangkan 1 lagi inisial S berperan sebagai pemantau dan pengawas melarikan diri saat ini sedang dalam pengejaran. Untuk keduanya, tersangka AG dan AS ini saat ini kami lakukan proses penyidikan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Tangerang Kota. Dari penangkapan tersebut, kami berhasil menyita 1 sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat akan sedang melakukan aksinya, kemudian 1 senjata api rakitan, serta 5 butir peluru, kemudian ada juga kunci T dan magnet. Nah, jadi sindikat ini sudah melakukan aksinya di 4 TKP, 3 TKP di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota dan 1 TKP lagi di Jakarta Barat. Sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah yang kini masih dalam pengejaran dan dari setiap penjualan masing-masing tersangka mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp1 juta. Kedua tersangka yang merupakan residivis kasus serupa ditahan di rutan Polres Metro Tangerang Kota. Kedua tersangka dijerat pasal 306 dan 477 KUHP tentang kepemilikan senjata api dan pencurian dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 2 personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga. Dua personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua petugas ini terkena sasaran amuk massa saat mengevakuasi pelaku pembobol rumah warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Aibda Rizwan Eka, personel Polsek Sunggal mengatakan, saat itu petugas menerima call center 110 dari warga yang menyebutkan adanya dugaan pelaku pencurian diamankan oleh warga dan menjadi sasaran amuk massa. Mengantisipasi kejadian tak diinginkan, petugas berusaha mengevakuasi pelaku dari dalam rumah warga untuk diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Namun saat proses evakuasi, puluhan warga yang kesal dengan pelaku langsung menghakiminya hingga personil yang mengamankannya turut menjadi korban salah sasaran. Pelaku pencurian yang diamankan warga. Kami langsung ke TKP. Pada saat TKP kami berupaya memboyong pelaku, namun karena warga sekitar yang sudah geram dengan kelakuannya sempat menghakimi pelaku. Namun kami upaya untuk mengamankan pelaku dari amuk warga sehingga kami pun menjadi sasaran dari amuk warga untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku yang mengalami luka akibat diamuk massa kini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kasus dugaan pencurian tersangka kini ditangani Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pelaku perusakan motor pengemudi ojol menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku menyertakan surat permohonan maaf dan sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Sementara itu korban mendapatkan ganti rugi sepeda motor dari layanan aduan masyarakat Laporpan. Setelah viral di media sosial dan diburu kepolisian, pengemudi mobil mewah yang merusak motor milik pengemudi ojek online di Jalan RC Veteran Bintaro akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Didi Suhada secara kooperatif datang ke Polsek Pesanggerahan, menyerahkan diri dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
Melalui proses mediasi di Polsek Pesanggerahan, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelaku melampirkan surat permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah kami berkomunikasi dengan Pak Didinya datang ke Polsek. Oh, berarti menjarahkan diri sendiri ya untuk dan dilakukan Artinya mediasi. Kan beliau tergugah hatinya untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Juga melihat bahwa ini kan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Selain itu juga dari Pak Didi juga memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan bertanggung jawab terhadap motornya. Jadi motor korban pun selain diperbaiki, alhamdulillah mendapatkan bantuan juga dari Ibu Putri untuk mendapatkan motor barunya. Selain berdamai, korban juga mendapatkan motor pengganti yang diberikan melalui layanan aduan masyarakat laporban. Motor diserahkan sebagai bentuk bantuan agar korban dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai korban, insya Allah, alhamdulillah saya baik-baik saja, cuma ya. Dan saya mengucapkan berterima kasih pada Polsek Pesanggerahan yang telah membantu saya dari pagi sampai malam ini. Alhamdulillah saya sebagai kepala keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Iya, itu kan banyak masuk DM lapor itu kan. Kebetulan kita ada memang kanal laporpan banyak yang kirim ya. Iya. Terus tadi Mas Uya telepon saya, kita kebetulan baru selesai kerja, udah langsung aja menuju ke sini. Ada puluhan yang masuk ke DM tadi. Iya. Alhamdulillah OTW juga ada unit yang ready, kita suruh minta kirim gitu ya. Ya sudah, mudah-mudahan nanti bisa bantu. Sebelumnya kasus pengerusakan terjadi akibat dugaan penyerempetan oleh korban ke mobil Alphard pelaku. Di Jalan Raya RC Veteran Bintaro Pesanggerahan, pelaku kesal dan merusak sepeda motor korban menggunakan batu secara berulang kali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor ditangkap korbannya usai menjamret HP miliknya di Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat dimasa diamankan ke kantor kelurahan. Seorang pria pengendara sepeda motor ini babak belur dan diamankan di kantor kelurahan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Pria ini dimasa dan diamankan lantaran tertangkap tangan menjamret HP milik salah seorang warga. Peristiwa pencurian terjadi saat korban sedang duduk di pinggir Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, usai makan nasi goreng. Tiba-tiba HP korban dijamret pelaku yang menggunakan sepeda motor. Pelaku tertangkap korban dan dimasa warga sekitar yang mengetahui kejadian. Pak, tadi ceritanya gimana sih Pak? Ada apa? Saya lagi masak, terus dia habis makan duduk di sini, main HP sambil rokok. Ya, dari sana motor berhenti di sini, langsung disamber HP-nya. Yang tangkap sendiri dia. Yang duduk situ siapa? Yang habis korban. Yang korban. Iya, korban ini habis apa di sini? Habis makan. Oh, makan. Oh, habis makan. Pembeli. Dia. Pembeli. Habis makan dia istirahat di sini. Ya. Pelakunya naik motor. Naik motor. Berapa orang? Satu. Warga mana? Kurang tahu aku. Saya lagi masak. Lagi masak. Pelaku berikut barang bukti digelandang menggunakan mobil Satpol PP ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Satres Narkoba menangkap seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga sebagai kurir pot getar mengandung narkoba yang dikemas menjadi permen berbagai jenis buah. Sebanyak 622 bungkus liquid vape narkoba disita sebagai barang bukti. Tersangka berinisial DF ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Minggu 16 Agustus 2026 malam. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya pengendara sepeda motor yang membawa ratusan bungkus pot getar mengandung narkoba. Untuk mengelabui petugas, ratusan rokok elektrik mengandung narkoba disimpan dalam tas berlogo restoran siap saji terkenal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 622 bungkus pot getar yang dikemas dalam bungkusan permen berbagai jenis rasa buah.
Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin siang mengatakan ratusan pot getar tersebut diduga berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur Laut Aceh. Tersangka mengaku barang haram yang dibawanya diperoleh dari seseorang yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Mengelabui petugas dan kami pun menemukan vape dengan kemasan baru, yaitu dibungkus seperti permen, di mana berbagai varian rasa dimulai stroberi, cola, olive, nanas, bahkan anggur ya. Ini berbagai rasa atau berbagai varian yang dikemas dalam bentuk permen Cina yang akan dipasarkan atau diedarkan di Kota Medan. Saat ini petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok pot getar narkoba yang identitasnya telah dikantongi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri kembali menggerebek ruko di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai tempat peleburan emas batang ilegal yang dijadikan bubuk dan dimasukkan ke dalam celana dalam untuk diselundupkan ke Dubai. Petugas menemukan bahan peleburan emas, tempat modifikasi celana dalam dan emas batangan dalam brankas. Setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara asing India di 2 unit apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Senin 17 Agustus 2026 malam, Ditipiter Bareskrim Polri kembali melakukan penggerebekan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Polisi menggerebek ruko 4 lantai yang dijadikan sebagai peleburan emas ilegal, berupa emas batangan yang dibeli dari seluruh Indonesia, kemudian dilebur menjadi bubuk dan gel untuk diselundupkan ke negara Dubai. Untuk mengelabui petugas bandara, emas batangan yang sudah dilebur menjadi bubuk dan gel kemudian dicampur bahan tertentu dan dimasukkan ke dalam celana dalam dan bra wanita yang sudah dimodifikasi. Petugas menemukan emas batangan 1 kilo, alat dan bahan untuk melakukan peleburan, celana dalam dan bra modifikasi, beserta alatnya dan juga buku catatan transaksi. Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhami mengatakan bahwa dalam 1 hari komplotan ini bisa menghasilkan 30 kg dan kerugian negara ditaksir 2,5 triliun setiap bulannya. Kami dari Direktorat Ditipiter Bareskrim Polri, saya selaku Direktur bersama Pak Wadir, kemudian Pak Kasubdit 5 serta rekan-rekan penyidik dari Direktorat Ditipiter Bareskrim melakukan kegiatan pengembangan atas terungkapnya penyelundupan emas ke Dubai, yang mana kita sudah melakukan kegiatan penindakan kemarin di apartemen Fontana dan Gloria, kemudian kami lanjutkan di White Classic. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo, tetapi kalau yang di White Classic ini adalah berupa bubuk. Jadi emas balok itu kemudian dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Petugas terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan akan bekerja sama dengan pihak Bandara Soekarno dan juga PPATK untuk aliran dana komplotan penyelundupan emas batangan ilegal ke Dubai tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar Jawilan Serang, Banten mengevakuasi ular sanca batik 4 meter yang memangsa ternak warga. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Petugas Damkar Kecamatan Jawilan mengevakuasi seekor ular dari dalam kandang ternak di Kampung Wadasari, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Kandang yang sempit sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi ular. Petugas berhasil mengevakuasi ular sanca batik ini dengan menggunakan alat pencapit. Saat dievakuasi, ular menyerang petugas dan memuntahkan 2 ekor ayam yang dimangsanya. Menurut pemilik ternak, warga kampung selama ini diresahkan dengan sering hilangnya ayam dan bebek piaraan mereka.
pagi saya mau ngasih makan, tiba-tiba ada di dalam kandang itu. Udah kenyang mungkin katanya, kalau udah kenyang kan ini diem aja gitu. Yang dimakan dua. Tapi sebelumnya pernah dimakan juga di sini kandang? Dulu pernah, udah lama, ada 2 bulan. Jadi kita penanganan ular sanca yang ada di kandang sedang memakan ayam. Berapa ekor yang dimakan? 2 ekor yang dimakan. Jadi ular sanca. Tadi sempat ada laporan warga ya, seperti apa? Kita menerima laporan tuh jam 7-an ya. Kebetulan berangkat ke lokasi langsung melakukan penanganan. Ular sanca sepanjang 4 meter ini diamankan di Pos Damkar Kecamatan Jawilan sebelum nantinya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Banten. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seekor orang utan milik Solo Safari lepas ke Jalan Kiai Haji Masyhur, Kelurahan Kecamatan Jebrus, Kota Solo pada Selasa 18 Agustus 2026. Satwa tersebut sempat berkeliaran ke warung, rumah makan, angkringan, hingga bangunan kos yang berada di sekitar lokasi. Salah satu saksi mata yang juga juru parkir rumah makan Bengawan, Eko, mengatakan orang utan tersebut keluar dari sisi timur Solo Safari sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Orang utan juga sempat merobohkan 2 sepeda motor yang terparkir di depan rumah makan. Satwa tersebut kemudian kembali berjalan meninggalkan rumah makan dan berpindah lokasi. Orang utan itu juga sempat menaiki kendaraan roda 3 yang terparkir di pinggir jalan sebelum akhirnya diamankan oleh pihak Solo Safari. Marketing Manajer Solo Safari dan Ruwidi Kismara mengatakan bahwa setelah menerima informasi terkait kejadian lepasnya orang utan, Taman Safari Indonesia Group segera mengerahkan tim internal yang memiliki kompetensi dalam penanganan satwa untuk melakukan pengamanan di lapangan. Tim berhasil mengamankan orang utan dan mengembalikannya ke eksibisi dalam kondisi terkendali. Setelah situasi terkendali, TSI Group juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rangkaian kejadian, termasuk aspek prosedur dan sistem pengamanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang warga yang jatuh ke dalam sumur Desa Lasar Batu Mada, Kecamatan Mambalong, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa. Korban diketahui bernama Jusin, laki-laki berusia 82 tahun. Peristiwa diketahui sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat setelah korban ditemukan tetangganya berada di dalam sumur yang terletak di belakang rumah korban. Kepala dusun setempat kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada unit Siaga SAR Tanjung Pandan sekitar 10 menit kemudian untuk meminta bantuan proses evakuasi. Merespon laporan, tim unit Siaga SAR Tanjung Pandan segera bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, korban diketahui dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Haji Marsidi Judono untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 4 ABK kapal nelayan dievakuasi tim SAR gabungan setelah kapal yang mereka gunakan mengalami mati mesin di perairan pantai Air Anyir, Kabupaten Bangka. Keempat nelayan sebelumnya berangkat dari dermaga serta pasir padi menuju perairan Air Anyir untuk mencari ikan pada Senin pagi. Mereka menggunakan kapal berwarna biru dengan panjang sekitar 8,5 meter, namun sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, kapal mengalami kerusakan dan mati mesin, sehingga keempat ABK terombang-ambing di tengah laut. Informasi kejadian dilaporkan rekan korban kepada kantor SAR Pangkal Pinang sekitar pukul 5 sore. Menindaklanjuti laporan, tim Resko kantor SAR Pangkal Pinang bersama ABK KN SAR Karna, Polairut Polda Babel, dan Bakamla Babel bergerak menuju lokasi menggunakan sekoci KN SAR Karna. Meski sempat menghadapi kendala jarak pandang yang terbatas, namun tim berhasil tiba di lokasi dan menemukan kapal nelayan dalam kondisi lego jangkar. Keempat ABK kemudian dievakuasi menuju daratan bersama mesin kapal yang mengalami kerusakan. Sementara kapal nelayan ditinggalkan di lokasi dan rencananya akan ditarik atau diambil kembali setelah mesin selesai diperbaiki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Viral di media sosial pemirsa, seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan terduga pelaku yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang diduga merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta ini memukuli sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas tanpa sebab. Aksi pemukulan ini terekam video amatir dan viral di sosial media. Petugas kepolisian Polsek Jagakarsa dalam waktu singkat berhasil mengamankan terduga pelaku. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku C mengakui perbuatannya. Saat itu dia dalam pengaruh minuman keras. Telusuri, kemudian kita amankan dulu. Semalam kita sudah datang ke TKP, kemudian juga kita meminta saksi-saksi yang lihat, lanjut kita membawa ke Polsek Jagakarsa. Kemudian setelah itu kita meminta keterangan bahwa yang diduga melakukan dia meminum satu botol yang memabukkan. Kalau dia mengaku sendiri di sekolah perguruan tinggi di sini. Berarti bukan ODGJ ya, Bu? Tidak. Terduga pelaku masih menjalani proses penyelidikan guna mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Sementara polisi masih menunggu laporan dari pihak yang merasa menjadi korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rekam CCTV mencuri sepeda di perumahan Bumi Taman Larea, Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 2 pemuda dibasah. Usai dibasah, keduanya diserahkan ke Polsek Taman Larea guna proses pemeriksaan. Inilah rekaman CCTV saat kedua pemuda mencuri sepeda di salah satu rumah warga perumahan Bumi Taman Larea, Permai, Kota Makassar. Dalam rekaman ini, seorang pelaku masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil 1 unit sepeda yang terparkir. Sementara satu rekannya bertugas memantau situasi di luar rumah. Meski sempat berhasil membawa kabur sepeda, namun aksi keduanya diketahui hingga akhirnya ditangkap warga. Petugas kepolisian yang menerima laporan mengamankan kedua pelaku. Sebelum diserahkan ke pihak berwajib, para pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda. Sepeda ini pernah lagi lakukan sesuatu? Iya. Kalau kamu? Yang Burinda Pak, Sambor. Pencurian apa? Burinda Pak, Alat Sambor. tukang? Iya. Kau jual itu? Cuma cari Pak. Oh, berapa kau? Itu rencananya sepeda ini kau mau jual? Iya, iya Pak. Untuk apa uangnya? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari. Kau memang nganggur kah? Iya. Umur berapa kau? 19. Kalau kau? 20 Pak. Kau namamu siapa? Muhammad Agian. Tinggal di mana? Di Bukamata. Bukamata. Kalau kau? Kapolsek Taman Larea Kompol Mustari Alam mengatakan keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Bang, terkait 2 lelaki yang diamankan ini, Bang? Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda dayung. Dari hasil laporan korban yang dilaporkan kepada Polsek Taman Larea, maka penyidik Reskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari serangkaian penyidikan bahwa telah ditemukan dari hasil olah TKP dari CCTV pelaku ada 2 orang. Nah, dari 2 orang tersebut diketahui ada 1 orang yang diketahui oleh anggota, sehingga anggota melakukan dengan gerak cepat, maka ditangkaplah saudara HK. Dan dari pengembangan saudara HK dan selanjutnya dilakukan penangkapan lagi dari saudara Ade. Untuk barang buktinya, Bang? Barang bukti sudah diamankan, 1 sepeda dayung. Sekarang sudah diamankan di Polsek Taman Larea. Jadi untuk proses lebih lanjutnya, Bang? Proses selanjutnya kami kenakan pasal 477, ancaman hukumannya maksimal 7 tahun.
Warga dihimbau agar lebih waspada dalam menjaga barang berharga dan segera melapor jika melihat hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang residivis pencurian sepeda motor kembali berurusan dengan pihak Polsek Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Pelaku kembali ditangkap usai mencuri sepeda motor di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, sehari setelah bebas dari penjara. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di mana tersangka ES mengendarai sepeda motor curiannya berusaha melarikan diri di tengah permukiman padat penduduk pada Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. Tersangka akhirnya tertangkap usai terjatuh saat menabrak sepeda motor warga. Warga yang geram sempat menghakimi tersangka, hingga akhirnya tersangka diamankan di dalam rumah salah seorang warga. Petugas kemudian datang dan membawa tersangka ke Polsek Jatiuwung. Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan aksi nekat ES ini dilakukan dengan memanfaatkan kelalaian pemilik sepeda motor yang memarkir kendaraan di depan rumahnya, akan tetapi lupa mencabut kunci kontak. Dia beraksi, dia ketahuan oleh warga dengan inisial ES. Jadi kami amankan ke Polsek, saat ini masih kami lakukan pendalaman. Jadi untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari lapas pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026, tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pada saat sebelum dilakukan penahanan atau R, dia sempat melakukan aksinya di wilayah seputaran Cipondo, Batu Ceper, dan Sepatan di wilayah Tangerang. Saat ini masih kami lakukan pendalaman. Kebetulan ada satu rekannya yang disampaikan oleh ES ini melarikan diri atas nama DS. Penyidik Polsek Jatiuwung melakukan pengembangan guna menangkap rekan tersangka ES berinisial DS. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian truk di lapak limbah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV pada 12 Agustus 2026. Truk dicuri dengan cara didorong, sementara pintu rumah korban diikat pelaku menggunakan tali rafia. 4 orang pelaku pencurian ini datang menggunakan 2 sepeda motor di lapak limbah Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten 12 Agustus. 2 orang pelaku masuk ke dalam bangunan lapak limbah, sementara 2 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar di bagian luar. Kondisi pintu truk yang tidak terkunci membuat 2 pelaku dengan mudah melepas rem tangan, lalu kemudian mendorong truk keluar dari bangunan lapak limbah. Setelah berhasil didorong keluar bangunan lapak limbah, para pelaku kemudian menyalakan mesin truk lalu kemudian kabur meninggalkan lokasi menyusuri permukiman. Pemilik truk Suryabna mengatakan dirinya mengetahui saat truknya dicuri, namun dia tidak bisa keluar rumah karena para pelaku mengikat pintu rumah menggunakan tali rafia. Saya hasilnya itu lihat dari CCTV, itu kan kronologisnya dia datang 2 motor berempat, dia masuk dari pintu 1 nih, pintu ini gitu kan, kalau dilihat dari CCTV. Nah, baru diatraksi mungkin. Ini kan kendaraannya di sini kurang lebih 4 orang. Saya lihat pantau dari CCTV, dia tengah-tengah lah gitu, maksudnya ke sini kayak mondar-mandir gitu, kayak cari barang apa atau apa gitu kan, terus ngitung-ngituin motor gitu. Saat kejadian saya lagi tidur, Mas, di mes, kebetulan kan ada mesnya gitu kan di sini. Udah saya terbangun itu ada suara mobil gitu, maksudnya saya kaget gitu kan. Lah, kok mobil dibawa siapa gitu kan? Saya tanya sama bini saya, mobil dibawa siapa gitu kan? Saya juga sambil bingung loh, kayak mimpi gimana sih. Saya lihat kunci mobil masih ada gitu kan. Setelah saya mau keluar tuh, pintu saya kayak yang diikat gitu. Astagfirullah, kok nggak bisa dibuka gitu. Setelah itu saya keluar, mobil udah keadaan jauh. Udah di ujung jembatan arah mau belok ke jalan raya. Nah, saya keluar lagi, mobil udah keadaan di jalan raya. Dengan kecepatan tinggi lah. Astagfirullahaladzim, saya di situ Mas. Saya mau gimana gitu kan, saya mau teriak di sini kan, keadaannya memang nggak ada pemukiman warga. Kerugian di taksir itu 480 juta lah
sesuai harga mobil gitu. Korban melaporkan kejadian ke Polsek Balaraja. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sebesar 480 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas Damkar Jawilan Kabupaten Serang, Banten mengevakuasi seekor ular sanca batik berukuran 4 meter yang kerap memangsa hewan ternak warga. Saat dievakuasi, ular memuntahkan 2 ekor ayam dari dalam mulutnya. Petugas Damkar Kecamatan Jawilan mengevakuasi seekor ular dari dalam kandang ternak di Kampung Wadasari, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Kandang yang sempit sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi ular. Petugas berhasil mengevakuasi ular sanca batik ini dengan menggunakan alat penjepit. Saat dievakuasi, ular menyerang petugas dan memuntahkan 2 ekor ayam yang dimangsanya. Menurut pemilik ternak, warga kampung selama ini diresahkan dengan sering hilangnya ayam dan bebek piaraan mereka. Pagi saya mau ngasih makan, tiba-tiba ada di dalam kandang itu. Udah kenyang mungkin katanya, kalau udah kenyang kan ini diem aja gitu. Yang dimakan 2. Tapi sebelumnya pernah dimakan juga di sini kandang? Dulu pernah, dulu udah lama, ada 2 bulan. Jadi kita penanganan ular sanca yang ada di kandang sedang memakan ayam. Berapa ekor dimakan? 2 ekor yang dimakan. Jadi ular apa? Ular sanca. Tadi sempat ada laporan keluarga ya, seperti apa? Kita menerima laporan itu jam 7-an ya. Kebetulan berangkat langsung melakukan penanganan. Ular sanca sepanjang 4 meter ini diamankan di Pos Damkar Kecamatan Jawilan sebelum nantinya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Banten. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan predator terhadap hewan ternak kerap terjadi. Kelalaian dalam menjaga kandang dan lingkungan sekitar sering dimanfaatkan predator untuk memangsa ternak. Untuk mencegah terjadinya serangan predator, berikut beberapa tips antisipasinya. Dan tips yang pertama, pemirsa, pastikan kandang terkunci rapat dan gunakan pagar kawat yang kokoh. Kedua, pasang pencahayaan yang cukup di area kandang pada malam hari. Ketiga, jaga kandang tetap bersih dan tidak menarik hewan liar. Tips yang keempat, periksa kondisi kandang dan ternak secara rutin. Dan yang kelima, pemirsa, jika menemukan tanda kehadiran predator, segera amankan ternak. Demikian tips mengamankan hewan ternak dari predator. Tetap waspada dan selalu menjaga keamanan kandang dapat mengurangi resiko serangan predator. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.